Saturday, welcome back to church. Shalom and see you. Boleh lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus sekali lagi. Shalom. It's so good to see you guys here again in the house of Jesus to come and to worship Jesus. Aku percaya kita semua datang di tempat ini itu berarti bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan punya sesuatu yang dahsyat untuk diberikan untuk setiap kita. Amin. Yang siap menyembah Tuhan, lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari datang menyembah Dia. Engkau Tuhan kami yang kudus. Kami arahkan hati kami, Yesus. Oh, we thank you, Lord. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all will believe. We sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name will stand above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name will stand above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Come on, let's sing it out. And if you've been forgiven, and if you've been redeemed, we'll sing the song forever to the Lamb. And if you walk in freedom, and if you bear His name, we'll sing the song forever to the Lamb. Come on, church, let's sing it out. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, whoa, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Mari bersama bangkit berdiri, angkat suaramu, nyatakan. Your name is the highest, your name is the greatest, your name, nama di atas segala nama, Tuhan yang kami sembah. Come on, church! And dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Oh, Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name will stand above them all. All power belongs to you, Lord. Come on, lift up your voice. Season one will stand above them all. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high. Kami tinggikan selamanya, Yesus. Hear people sing, oh, holy,
Mari bersama menyembah Yesus. Engkau Tuhan yang kudus, yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Oh, we worship you. Oh, we thank you, Lord. Holy forever, the highest name. You're the greatest name. Your name, a powerful name, oh Jesus. Be lifted higher, be glorified. Biar segala yang bernapas memuji namamu Yesus. Ini suara anak-anakmu yang mengasihimu Tuhan. Ini suara hati kami. Kami sembah, kami tinggikan namamu Tuhan. Whoa. Come on church, come on let's worship Him. Hallelujah. Whoa. Yes Lord. Oh we thank you Lord, oh we thank you Lord. Forever be lifted higher. Oh we thank you Lord. Oh we thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Yes. Holy forever you are Lord. The highest name, the greatest name. Nama di atas segala nama. Tuhan di atas segala Tuhan yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup mengubahkan keadaan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sore ini kami datang, kami mau meninggikan namamu Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap meninggikan namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak yang siap meninggikan Tuhan yang terbesar dan mulia. Kita mau sama-sama katakan, Amin. Come on and sing it out. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Belum semuanya kedengaran. Come on and this youth. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang hari ini bersuka cita, sama-sama sorakan, woo! Katakan haleluya! Come on, let's sing this song together. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari bersama menari buat Tuhan. Ungkapkan sukacita di hati. Come on and it's you. Kau terbesar dan mulia. Katakan ajaib. Perbuatanmu, kau terbesar dan mulia, biar semua memujimu. Come on, come on, clap your hands high for Jesus. Hallelujah. Come on, let's sing it out. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena apa? Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu one more time. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Mari bebaskan tubuhmu menari. Come on. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari bersama melompat, come on. Kau
terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mana tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sambil musik memuji Tuhan, mari angkat suaramu, angkat tanganmu, bertepuk tangan untuk Tuhan. Let's go. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Oh, we thank you, Lord. Katakan biarlah semua, biarlah semua memuji. One more time, come on, sing it up. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Sorak-sorak untuk Tuhan kita yang dahsyat sekali lagi. Sebab Dia hidup dan Dia bangkit. Dia Allah bersama kita. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. One more time, sing. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sebab nama Yesus di atas segalanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang lebih lagi. Nama Yesus, menara yang
Silakan duduk Candice Youth. Shalom guys. Oke, welcome back to Youth News. Kayaknya kurang semangat deh ini. Iya, kayaknya kita harus cek saya lagi kali ya. Benar, mungkin teman-teman boleh bantu ini ya, sorakin juga ya biar rame nih. Boleh banget sih. Yuk kita coba sekali lagi ya teman-teman. Shalom guys. Nah gitu dong ya. Oke, kenalin nama aku Anthony. Dan aku Karin, dan hari ini kita mau menyambut teman-teman dulu nih sebelum kita bawain news untuk satu minggu ke depan. Bener banget, kita mau mengundang teman-teman yang belum punya ibadah tetap nih ya kok, khususnya buat ibadah lagi seterusnya di sini bareng-bareng sama kita. Betul, dan teman-teman ibadah itu nggak cuman soal datang ke gereja untuk menyembah Tuhan, tapi soal keseluruhan hidup kita. Dan teman-teman mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu kepada kami pada minggu ini ya Tuhan. Engkau boleh mengizinkan kami untuk berkumpul di tempat ini lagi, untuk memuji menyembah-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan sebentar, kami mau memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Bantu kami supaya kami bisa memberi dengan tulus, dan bantu juga orang-orang yang mengelola persembahan kami, supaya persembahan ini bisa digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, teman-teman, persembahan bisa diberikan melalui QR Code yang akan ditampilkan di sini. Dan kalau misalkan nih teman-teman, kalau teman-teman itu nggak dapat signal untuk beri lewat QR Code, tenang aja karena persembahan juga bisa diberikan melalui secara cash di kotak persembahan di luar ibadah. Tapi teman-teman memberikannya nanti ya setelah ibadah selesai. Oke, benar banget. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan informasi-informasi seminggu ke depan melalui tayangan berikut ini. See you and God bless you. Shalom and welcome back to Youth News. Halo semuanya, aku Delin dan kali ini aku ingin menyampaikan informasi terkait dengan Candice Youth selama 1 minggu ke depan. Pertama-tama, aku mau menyambut untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir dan belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, boleh banget untuk join ibadah di Candice Youth di hari Sabtu maupun di hari Minggu. Kalau hari Sabtu ada di Central Park di Apple Tower lantai 8 setiap jam 4 sore. Kalau di hari Minggu ada di Living Road di lantai 2 setiap jam 11.30 siang. Dan yang terbaru ada di Bywalk setiap jam 11 siang. Kalian tahu nggak, Candice Youth punya komunitas rohani yang bernama Circle. Circle adalah komunitas rohani yang buat iman kalian dapat bertumbuh kepada iman percaya kepada Kristus. Kalian di Circle bisa sharing-sharing firman Tuhan bareng dan tentunya bersama teman-teman yang seiman. Nah, tertarik kan? Terus gimana dong cara joinnya? Gampang banget, kalian bisa join melalui aplikasi NDC di menu Join Core dan di bagian menu Youth atau di meja regis di depan ruang ibadah. Gampang banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Join sekarang! Teman-teman, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, Dana, dan lain-lain atau dengan scan kode QR berikut ini. Atau kalian juga bisa memberi melalui amplop di kotak persembahan yang ada di depan ruang ibadah. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur. Sekian Youth News kali ini. See you and God bless you. Enjoy the service, guys. My children, I have chosen you. The world must know who I am. Speak boldly, shine your light, tell everyone about me. The time is now. Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is 3 in 1, reigning undefeated. Our God is overcome. Jesus, Jesus, Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is
closer than a brother. He will never leave. God is my provider. He is all I need. He is God Almighty. He will never change. We cry holy, holy. Name above all names. Most high, most high, most high. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. There is no one like him. There is none at all. Alpha and Omega, resurrected Savior. Jesus is his name. Let me tell you about him. There's a billion angels bow before your throne. There's the sound of all the saints as we praise you alone. King above all kings, Lord above all lords. You're the one who is and was and reigns forevermore. Holy, holy, holy is the Lord Almighty, ready to receive the power and the glory. There is no one like him. There is none at all. Jesus is his name. Tell him, tell him, tell him. Alright, hey, Jesus, 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 Jesus. Let me tell you about him. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya kepadamu Yesus kami yang hidup. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Ini seruan hati kami yang paling dalam untuk-Mu Yesus kami hidup. Mari sama-sama katakan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku.
Di saat badai boleh ada, disitulah Engkau bekerja Yesus. Kami mau berserah penuh hanya kepadamu ya Allah Bapa kami. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tepuk tangan untuk Tuhan kita semuanya, teman-teman. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini juga. Dan siap menjamah setiap hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Tuhan yang urapi hamba-Mu Tuhan, untuk boleh berbicara dengan baik, menyampaikan isi hati Tuhan.
Dan juga untuk anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini yang siap mendengarkan, biarlah setiap firman yang aku sampaikan Tuhan pada hari ini boleh menyentuh hati mereka dan boleh tumbuh menjadi pedoman bagi hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami buka sermon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke guys, you may be seated. Thank you untuk semua tim yang melayani, tim praise and worship, tim backstage, semua dari kalian, dari usher di depan, bahkan yang tadi performance, semua setuju, it was so good. Make some tepuk tangan ya untuk kalian semua yang melayani. Kalian keren banget, you have my deepest love and respect. Karena kita semua tahu di masa muda ini banyak banget godaan di luar sana. Untuk enjoy our weekend, happy, have fun. Ini juga lagi musim libur. It's not easy to give your young life loh to Jesus. Not easy, apalagi di era-era ini. But aku ngelihat sebuah generasi, anak muda pelayanan dengan semangat banget. Give your all. Bahkan kalian semua hari di tempat ini, you guys are amazing. Tepuk tangan untuk kalian semua di tempat ini. Oke, sebelum itu aku mau nyapa kalian semua di tempat ini. Untuk yang udah lama banget gak ketemu aku, do you guys miss me? No? Cuma Juan yang bilang enggak lah. I miss you all. Seriously aku kangen banget ada di tempat ini. Kayak udah lama banget rasanya and it's so good to be home. Karena ini of course my home. Dan aku semangat banget to share the sermon today. Karena of course temanya menarik banget. Ada yang masih ingat tema kita apa? Good, gila gue kayak guru di sekolah ya. Temanya apa anak-anak? Relationship. I like relationship. Kenapa? Bukan karena soal aku pengen punya pacar, no. Tapi when it comes to Christianity, Tuhan kita banyak berbicara soal kasih dan hubungan. Setuju ada amin di tempat ini? Maka itu ketika tema ini dipilih, I'm so excited dan aku semangat banget. Aku ngobrol banyak sama my brother, Pastor Jeremy. Dan sharing yang akan aku sampaikan kali ini akan aku sebut lovable. Boleh katakan sama-sama? Lovable. Lovable. Simple banget. Love and able. Berarti bisa dicintai. Able, dapat dikasihi, dicintai. Masalahnya kadang-kadang kita tuh problemnya adalah kita sebenarnya unable to love. Ada banyak faktor, mungkin kita pernah disakitin, atau kita merasa kita nggak punya kasih untuk diberikan, kita merasa nggak ada yang sayang sama kita. A lot of factors. Dan selama sebulan ini aku tahu kita semua udah belajar banyak soal mengasihi keluarga, mengasihi Tuhan, pacar, dan lain sebagainya. Tapi aku ngerasa yang satu ini nggak kalah penting. Gak kalah important karena ini mempengaruhi aspek lainnya. Tanpa yang satu ini, kamu gak akan bisa mengasihi orang luar. Apa itu? Boleh kita langsung masuk ke firman Tuhan di Matius 22 ayat yang ke-34 sampai ke-40. My boy, Gino. Weh, boleh tunjukkan? My boy. Kenal ordal soalnya, tahu nama, oke? Jadi kalau ada masalah, saya tahu nama yang enggak. All good, all good. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Boleh kita stop dulu ya. Fun fact, aku waktu baca keseluruhan ini, Alkitab ini, orang Farisi itu dan orang Saduki itu sebenarnya musuhan guys ternyata. Mereka tuh sama-sama orang yang cerdas dengan firman Tuhan, sering banget debat-debat, berantem-berantem gitu loh. Sok keren gitulah istilahnya, berantem. Dan setelah mereka terancam sama Yesus, mereka bisa bersatu untuk nyerang Yesus. Jadi gila ya, musuh dari musuhku adalah temanku menurut mereka. Jadi mereka bahkan bersatu untuk nyerang Yesus. Dan mereka bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama dan kalau boleh aku bilang yang paling penting dalam hukum Taurat? Guys, this is such a good question. If you think about it. Ini pertanyaan yang bagus banget. Karena dengan kita mengikut Tuhan, gak usah ngomongin hukum Taurat dulu ya. Kalian kalau baca perjanjian lama, aduh. It's so complicated, banyak banget rulesnya. Kayaknya impossible deh diikutin untuk zaman kita sekarang, oke? Banyak banget rulesnya. Di luar hukum Taurat, sekarang kita menjadi anak Tuhan, kita belajar apa? Untuk memaafkan,
untuk berbuat baik, melayani Tuhan, banyak banget, it's so many. Tapi kalau boleh tanya apa sih yang paling penting satu? Aku langsung relate banget sama pertanyaan ini, maksudnya apa ya, kayak intinya apa sih? Karena, jangan ketawa, tahan ketawa dulu ya. Karena saya sedang berusaha menjadi seorang crossfitter. Kok gak ada yang terkagum-kagum sih? Itu lelah tau gak? Terpaksa ya diancam pembicara. Gak apa-apa. I mean, aku lagi suka dan jatuh cinta bukan sama seseorang, tapi olahraga bernama CrossFit, oke? Nah, try it guys, I highly recommend. Aku pernah ajak beberapa pelayan youth, ada yang muntah deh, Niko muntah. Sorry, maaf ya, sumber aib ya. Lelah kan, gak gampang, oke? Intinya olahraga itu tidak mudah, karena CrossFit itu secara singkat kayak kombinasi lah. Kalian harus endurance-nya kuat lari. At the same time ada weightlifting di situ, ada beberapa gerakan calisthenics, oke? Can you imagine saya pull up? Enggak lah, belum bisa. Intinya aku ngerasa capek banget karena banyak banget training yang harus aku bisa lakukan. Contoh, untuk aku napas dan endurance-nya tahan lama, coach aku bilang, Jess, lu harus banyak lari atau nggak berenang for your heartbeat kan, untuk bisa lebih tahan. Oke. Guys, can you imagine gue jam 6 pagi tuh lari di Puri loh, lari gitu untuk bisa ningkatin endurance, berenang juga. Nah, abis itu kalau udah endurance-nya tahan, kok aku angkat bebannya agak leto ya? Capek. Oke Jess, kamu juga harus sering yang namanya apa? Simple weightlifting. Makin sering angkat berat, nanti strength-nya nambah. Sini kalau ada anak gym pasti kalian tahu lah ya. Akan strength-nya nambah muscle. Oke, mantap. Tapi untuk dapat muscle yang oke dengan semua workout itu, kamu gak boleh lupa satu, makannya harus benar. Percuma guys, you run, you swim, you lift, makannya gak benar. Oke, saya catering, sehat, saya lari endurance untuk angkat beban juga saya latihan. Tapi ketiga hal itu sia-sia juga. Kalau apa? Tidur kalian, kuyeng, gak jadi, stres ya. Capek gak kelar-kelar gitu kan kayaknya. Jadi aku sering ngomong ke dia, intinya apa coach? Desperate gitu. Nah ketika aku ngomong ini, aku juga tiba-tiba merasakan desperation itu. Aduh aku mau jadi anak Tuhan yang baik, better. Can we skip to the good part? Kira-kira yang paling penting apa? Dan Tuhan kita menjawab di ayat berikutnya, 37 sampai ke 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi when it comes to Christianity, it's all about love, guys. Beautiful ya, tentang kasih, tentang cinta. Tapi yang aku highlight di sini apa nih? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, let's play a game. Kalau aku ngomong sesuatu terus belum kelar, aku begini. Kalian jawab dirimu sendiri, oke? Oke. Kasihilah sesamamu seperti? Good job. Kasihilah mantanmu yang ngata-ngatain kamu seperti? Oke, good job. Kadang kesel gak sama ortu? Kadang-kadang kesel, tapi Tuhan bilang kasihilah mereka seperti? Kalau ada teman-teman yang pernah bully kita, ngata-ngatain kita di belakang, punya grup sendiri, khusus ngata-ngatain kita. Gue pernah soalnya, oke? Kita mengasihi mereka seperti? Dirimu sendiri. Jadi patokan mengasihi sesama adalah mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau ada cowok ya, girls, yang ngomong sama kalian, hey, I love you. Jijik. At some moment kita akan mengalami itu dan pernah mengalami itu. Come on, oke? Kalau ada cowok yang ngomong seperti itu, the good question to ask back adalah, do you love you? Meskipun aneh mungkin. Tapi ini such a good question. Do you love you? Karena kalau kamu gak sayang kamu dan kamu gak punya cinta, kamu mau kasih aku pakai apa? Kalau kamu judgmental ke diri kamu, you will be judgmental on me.
Kalau dikit-dikit mereka ngata-ngatain kamu, berarti mereka sebenarnya sering ngatain diri mereka sendiri dalam hati mereka. Karena patokan kita bisa tahu orang mengasihi diri mereka sendiri ya. See how they treat people. Nih, gue kayak di TikTok gitu ya. Signs, dia red flag. Lihat cara dia bicara sama mbak di rumah. Pernah gitu gak sih? Lihat cara mereka marahin supir mereka. Gak usah yang supir atau mbak deh. Cara mereka ngomel-ngomel ke mami mereka. Aku pernah loh ilfil berat sama seorang cowok. Lihat dia ngomong ke mamanya loh. I was so shocked. Aku meragukan apakah kita bisa berumah tangga. Serem loh, sekarang mungkin sweet. The way he speak ke maminya tuh gak respect. Nah ini patokannya nih yang kita perlu ketahui, tapi mungkin we don't talk about it enough. Kita bisa gak sih mengasihi diri kita sendiri? Karena tadi Tuhan menjawab apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, semua dikasih. Tapi hukum yang sama dengan itu apa? Mengasihi samamu manusia. Berarti ini bukan rule nomor 2. Tuhan bilang apa? Hukum yang terutama mengasihi Tuhan. Tapi yang sama dengan itu, sejajar, kamu harus mengasihi sama kamu. Seperti dirimu sendiri. Berarti kalau boleh aku rangkumkan, kamu gak bisa bilang kamu mengasihi Tuhan, tapi hubungan kamu sama keluarga gak pernah pulih, gak pernah ingin kamu pulihkan. Sama sibling berantem terus, sama ortu berantem terus. Kamu gak bisa ngomong gitu. Dan kamu gak bisa bilang kamu mengasihi sibling kamu, kalau kamu gak mengasihi teman kamu, dan kembali diri kamu sendiri. So it all goes back to you. Lovable, pertanyaannya adalah, am I lovable? Am I difficult to love? Itu yang perlu kita tanya hari ini. Next slide, the biggest question, do you love yourself? Satu pertanyaan ini aja untuk sermon kita pada sore hari ini. Do you love you? Do you love yourself? Kita ulang lagi, ada ayat yang sama seperti itu di Matius 22 ayat 39. Karena hukum yang kedua yang sama dengan itu, berarti sama dengan mengasihi Tuhan, pelayanan semua, sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau gitu pertanyaannya, mengapa Tuhan berkali-kali menjadikan mengasihi diri sendiri sebagai sebuah patokan untuk mengasihi orang lain? Karena kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa mencintai orang lain. Tahu dari mana? Gak bisa. Kalian sadar gak sih? Most of the time kita tuh sabotage our own relationship sama teman-teman kita. Aku pernah punya teman ya, yang tiap ribut dikit, selek dikit, itu langsung leave group, tahu nggak? Gue harus re-invite dia berpuluh-puluh kali kayaknya. Dikit-dikit leave group, di unfollow Instagram, semua segeng di unfollow. Gue buka Discord nama dia udah nggak ada, ya elah. Jadi harus dirayu-rayu lagi. Nah aku mikir, at some point gue yakin teman-teman dia nggak akan tahan dan capek. Udahlah, bocah, malas kan? Udahlah, nggak usah di-invite. Kenapa sih kita harus sabotage hubungan kita sendiri? Karena mungkin dia ngerasa pertemanan ini sangat membahagiakan, erat, dia mungkin trauma pernah ditinggalin temennya, takut kehilangan, kira udahlah gue aja yang ngancurin, gue yang leave deh gitu. Kadang kita gak sadar, karena kita gak mengasihi diri kita sendiri. Kita jahat ke orang lain, kita tinggalin orang lain. Guys, aku pernah punya temen cowok ya, ini real case nih, real case beneran, aku bayangin muka dia nih sekarang. Oke? Dia teman yang sangat baik, sangat ganteng dan sangat luar biasa. Dan dia baik ke semua orang kecuali satu, ke cewek yang dia suka. Kalian harus tahu guys, betapa banyak momen ada cewek itu, ada dia kan bisa, hey what's up my bro? Ada cewek itu dia diem. Halo, gue sama temen gue orang-orang langsung begini. Ceweknya tuh suka juga sebenarnya, aduh ini lucu deh. Friendship ya, cewek-cewek cerita sama cewek-cewek, yang cowok temen tuh, dia tuh suka sama lu, kita forward, udah kita ketemuin, kita tuh dukung. Guys, the friends tuh mendukung gitu loh, Tuhan tuh kayak mendukung gitu loh. Siapa yang sabotage? Cowok ini, aduh I cannot tell you, ntar jadi lama. Galak banget, dijutekin, diomel-omelin tuh cewek. Aku baca, pernah ceweknya cerita sampai sedih. Kenapa ya, dia kayaknya sebel banget sama aku. Di ujung lidah gue tau gak, aduh dia suka banget sama lu sayangku. Galak banget, dia sabotage terus hubungannya. Baru lama-lama kita ngobrol cerita-cerita baru tahu dia dulu itu pernah, biasalah klasik-klasik, tersakiti, merasa nggak layak. Jadi ketika ada cewek yang dia suka,
ada tanda-tanda dia suka juga sama gue, tiba-tiba it's too good to be true. Let's keep myself safe. Dia galakin tuh cewek tanpa sadar, disabotage. Padahal mereka bisa banget happy. Ini banyak ketawa-ketawa nih gue lihat, kayaknya relate ya. Guys, please heal. Heal yourself di tempat ini habis ini. Karena kalian deserve a healthy relationship, amin. You deserve good love yang bikin kalian happy, yang gak bikin stres. Tapi semua dimulai dari berdamai dengan diri sendiri. Jadi keterusan kan? Maaf, lanjut. Mungkin ada yang berpikir, aku mencintai diriku sendiri kok. Aku pasti pakai baju yang rapi, makeup, makan enak, bener gak? Kita mungkin ngerasa, enggak aku sayang sama diri aku kok. Buktinya kalau aku mau pergi, aku akan dandan dengan cantik, beli baju yang bagus. Kalau lagi lapar, pengen makan yang enak, I will treat myself a good meal. Mungkin seperti itu yang kita pikir. Aku sayang sama diri aku. Tapi love yang aku masuk di sini tidak sesimpel itu, nggak sesimpel casingnya. Karena kalau ngomongin dandan ya aku juga pasti dandan. Pasti aku beli baju yang bagus, I wanna look good for myself. Tapi itu termasuk gak disiplin atau melakukan hal-hal yang kalian gak suka to love yourself. Karena ada hamba Tuhan yang bahkan pernah ngomong ke aku soal self-love. Dia youth pastor juga pernah ngomong gini, Jess, if I truly love myself, setiap pagi gue akan jogging. Think about it. Loving yourself tuh bukan berarti, oh I love myself. Pagi ini mau lari tapi wah mendung di luar. Siapa yang gak jadi workout berkali-kali? Karena mendung itu enak untuk dalam bed cover. Tapi if you love yourself, lu akan disiplin, do something, belajar bahasa baru. Sekarang banyak anak-anak muda kuliah udah belajar saham loh, udah latihan. Maksudnya ada kayak simulasi gitu, latihan-latihan trading-trading lucu, kalian sampai ikut seminar, kerja keras. Sementara kita, I love myself, I wanna sleep all day and do nothing. Apakah seperti itu? Nah ini, self-love yang kau maksud ini tuh deeper than that. Jadi mungkin tanpa kita sadari, banyak dari kita yang benci diri kita sendiri. Hah? Benci diri aku sendiri? Actually, it's really possible. Ada beberapa hal yang bisa aku sampaikan. Apa kira-kira yang buat kita benci diri kita sendiri? Yang pertama, yang paling classy klasik. Yang pertama adalah penolakan dari orang lain. Aku nggak bisa sebut berapa banyak cerita aku denger. Aduh, anak muda, teman-temanku sendiri dikata-katain sama mantannya, dikata-katain bahkan mungkin sama orang tua sendiri. Bahkan sama teman-teman dekat, mungkin kita bercanda ya. Aku mau kasih tahu sesuatu ya, kita nggak boleh anggap remeh loh, bercanda itu loh. Nih, bercanda. Lu body shaming orang. Di mukanya tanda lahir dikata-katain, lucu. Kadang mungkin aku juga bisa kejebak ketawa kalau lagi in the moment. Kita nggak pernah tahu loh, dia pulang tuh nangis, merasa jelek. Kita harus juga berhati-hati dengan kata-kata kita. Orang bisa self-worth-nya hancur karena lu bercanda-bercanda seperti itu. Aku waktu prepare ini pun 2 weeks ago, aku ngobrol sama papi aku sharing dulu kan, latihan dulu gitu loh. Papiku bahkan cerita loh, waktu dia masih kecil, bahkan di bawah 10 tahun, masih kecil banget. Dia itu trauma ketemu seorang tante di gereja. Jadi FYI, papiku udah almost 60 tau gak, dan dia masih ingat sampai hari ini, berarti bertanda banget kejadian itu, oke. Tante ini suka bercandain dia, jadi ya papi gue sipit ya guys, by template gitu loh, dia gak salah apa-apa, emang dia sipit oke. Tante ini suka bercanda, Yosia sipit ya gitu, dan dia suka ketawa-ketawa bercanda gitu. Semua nanti kalau Yosia ketawa kita lari yuk, kita kabur, ngumpet. Jadi begitu ketawa melek kok gak ada gitu. Dan tante itu always do that katanya, tiap ketemu begitu lagi dan banyak orang ketawa. Mungkin saat itu pun papi aku ketawa, kan to be polite kan, tante-tante soalnya yang ngomong. Tapi did you guys know, kata papiku selama beberapa tahun, jadi ini kan kejadiannya dia masih kecil banget. Tapi sampai dia gede, dia kuliah, dia berkali-kali kalau lagi merasa jelek, dia bisa kayak nangis gitu loh katanya, terluka. Aku inget, aku dibilang sipit. Tante itu gak bilang papi jelek, tapi papi inget merasa jelek, dia omongin begitu. Dan itu terus membuat dia merasa dia tuh gak ganteng gitu kan. Caelah, tapi dia deketin mami gue cewek paling cantik di komplek. Ini long story lain gitu loh, lucu ya. Jadi dia tiba-tiba, aduh aku layak gak ya, kenapa? Aku sipit. Hal seperti itu mungkin hal kecil, kita semua pernah ngalamin juga pasti ya, banyak yang ngalamin. Tapi aku mau bilang, penolakan dari orang lain, sengaja gak sengaja, bisa jadi kamu ingat sampai hari ini, make you feel ugly permanently.
Itu baru satu contoh. Berikutnya apa lagi? Membandingkan diri dengan orang lain. Guys, aku sama Koje tuh akur, oke, my brother, akur. Akur tuh in a way kita nggak lovey-dovey, tapi kita nggak pernah saling bunuh lah gimana. Nggak pernah membenci sampai kayak gitu, oke. Dan waktu high school, kalian harus tahu guys, dia itu atlet sepak bola. Aduh, ini momen, tau nggak, almost paradise. Dia tuh bertiga satu geng, ya. Dia tuh striker utama. Sahabat dia itu kapten, temen yang ketiga tuh kiper. Dia jalan bertiga di sekolah, tuh cewek ngeliatin. Ada momen-momen menggelikan itu, oke, di high school. My God gitu loh. Nah, aku ngerasa in high school aku cukup ordinary, jadi seringkali orang tuh compare. Jadi kok banyak prestasi ya, luar biasa ya, kok aku biasa aja. Mungkin gak ada yang ngomong belak-belakan, kok lu payah banget sih, kok lu hebat. Gak ada, tapi slightly. Oh JJ masuk brosur ya, kamu kapan? Terus kayak liatin gue kayak, terus kayak ada voice over, ya lu jelek sih gitu. Gue I feel that way kan, tatapan orang kan dalam loh. Kamu kok gak di brosur sekolah? Sakit cuy, tanpa kata-kata sakit. Aku ngerasa aku banyak terluka juga atas comparison with my brother. Meskipun Koje pun gak pernah ngomongin gitu ke aku, payah lu, gue keren, gak pernah. Sekarang iya malah. Nah, I'm kidding. Kita punya hubungan cukup baik, tapi orang-orang yang goreng-goreng menurut aku. Mereka di dengan orang lain, kita nggak happy. Apalagi, aduh aku kasihkan ngobrol nih takutnya overtime. Minta izin dikit ya, maaf ya guys. Seru kan? Keep going. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua yang bersemangat. Thank you. Maaf ya kok Iwan, udah lama nggak pelayanan tiba-tiba overtime. Terakhir, kesalahan dari masa lalu dan penyesalan yang masih membekas. Kadang kita bisa jahat sama orang lain, gak mau maafin karena sebenarnya kita yang jahat ke diri sendiri. Karena kita pun sulit maafkan kita. Banyak temanku yang pernah berbuat salah di masa lalu sampai hari ini ke gereja tuh gak mau. Mungkin banyak kejadian di judge dan lain sebagainya. Tapi aku mau bilang, seperti perumpamaan anak yang hilang. Waktu anak pulang, bapak tuh menyambut loh. Siapa yang gak nyambut? Saudaranya sendiri. Kadang teman-teman kita mau pulang, yang bikin mereka nggak jadi pulang ke gereja, ke Tuhan, karena ada teman-teman yang nggak dukung mereka. Padahal Bapak menyambut, Bapak bikin pesta menyambut anaknya pulang. Nah aku mau kita jadi saudara-saudara yang suportif juga mengasihi teman kita. Karena mungkin mereka nggak bisa kembali ke Tuhan, nggak menemukan jalan pulang, karena nggak didukung oleh saudara-saudaranya, which is kita. Yuk kita kasih kesempatan buat teman kita, dan kita sendiri pun kita mesti maafin diri kita. Give yourself a chance. Disitulah kamu akan open untuk maafkan orang lain. Dari semua luka-luka yang tadi kubahas tuh, membandingkan diri dengan orang lain, ditolak. Disinilah kita mulai menghancurkan hubungan kita sendiri dengan orang lain tanpa sadar. Karena kita tanpa sadar membenci diri kita sendiri. Ingat tanpa sadar. Kalian tuh gak mungkin, I hate myself terang-terangan. Some of you mungkin ada, tapi kadang daily kita gak sadar. Lu gak suka dengan diri lu. Dan ingat ya, meskipun kita seringkali berbuat salah dalam hubungan kita karena kita trauma, trauma does not explain your action. Does explain your action, but it doesn't excuse them. Mungkin kalian pernah ditolak, explain sih, kalian jadi terluka, kalian takut berhubungan dengan teman, takut open up hati lagi, tapi itu nggak menjadi excuse. Itu tugas kita untuk belajar mengasihi diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa belajar untuk mengasihi diri kita sendiri? Yang pertama, yang paling simpel adalah kita harus belajar menerima diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa menerima diri kita, siapa yang bisa mengasihi diri kita? Kamu nggak suka dengan diri kamu. This a lot to talk about guys. Mungkin ada dari kalian yang merasa, I will like myself Ci, kalau aku mungkin lebih fit badannya. Jadi aku juga sering struggle, gila gue ngerasa gendut, gak ada yang suka sama gue jelek banget. Diisi dengan pikiran itu, self worth-nya rendah. Kalau tuh bisa kalian ubah, you guys do it. Tapi kalau kalian sebel, aduh aku pengennya terlahir bule. Tapi aku Chinese, how? You have to begin to accept yourself, terima dan mensyukuri itu. At least kamu sehat, kamu baik-baik aja, belajar menerima diri kita sendiri. Markus 12 ayat yang ke-33. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti
Iri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kalian bisa kasih persembahan apapun. Kayak apa? Just imagine, tapi gak ada yang gak ada yang bisa mengalahkan ini. Mengasihi sama manusia seperti diri kamu sendiri. Di Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Aku suka ayat ini karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Karena aku mau bilang orang yang paling sering ngatain kamu, yang paling sering ngatain kamu dan ngerendahin kamu adalah pikiran dari diri kamu sendiri. Dengan apa kita bisa tengking itu? Damai sejahteranya Allah. Belajar menerima diri kita sendiri. Dan yang kedua yang terakhir, penting banget untuk kita tahu yang satu hal ini. Memahami kalau kita berharga di mata Tuhan. Karena banyak dari kita tahu, sering dengar, tapi kita gak pernah paham loh. Belajar untuk melihat Tuhan, melihat kita, dari cara Tuhan melihat kita. Di Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Aku boleh minta tim PW untuk siapin diri? Kita harus belajar melihat diri kita seperti bagaimana Tuhan melihat kita. Seperti apa? As someone worth dying for. Setiap kali kita merasa dan bertanya-tanya, how much Tuhan tuh sayang sama kita. Look at that cross. That's how much He loves you. Kalian tahu nggak sermon ini kalau bisa ngubah kalian dan tahu bagaimana Tuhan mengasihi kalian, tahu mengasihi diri sendiri, cara kalian berhubungan akan berubah. Kalau ada orang bisa jahat banget ngata-ngatain kalian, mungkin dulu kalian apa nih mau gue labrak, apa masa lalu, what's your problem? Tiba-tiba kalian ngerti, cara dia treat orang kan cara dia treat diri sendiri. You will feel sorry for them. Kasian. Dia pasti self-worth-nya rendah banget. Kenapa? Dia seneng ngatain orang. Kita mesti doain orang kayak gitu, mesti doain sebenarnya. Cuma kita kadang berat ngelakuinnya. Kalau ada orang bisa jahat sama orang lain, kita yang dulu normally sebel, marah, ngajak ribut, pengen labrak aja bawaannya. Tiba-tiba ada apa ya dia? Sampai kok bisa tega begitu? Kalau dia ngomongnya kasar ke orang lain, jangan-jangan malam-malam dia mau tidur, dia ngatain dirinya jelek, dia ngatain dirinya gak berharga. Besoknya dia gitu ke orang lain. Cara pandang kita pada hubungan akan berubah begitu, you guys understand this. Dan sekali lagi yang terakhir aku mau kasih ingat. Kenapa kita perlu mengasihi diri kita sendiri? Karena kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa mencintai orang lain. Jadi take out dari sermon hari ini adalah love yourself. Sebelum kalian bisa beresin ini dengan diri kalian, aku mau bilang, impossible kalian punya friendship yang asik, yang real, hubungan pacaran yang oke, sama keluarga juga mungkin gak pulih, sama Tuhan mungkin juga gak real. It all began dari mengasihi diri kita sendiri. Yuk aku mau tantang kita semua untuk mulai mengerti dan memahami dan mengasihi diri kamu sendiri. Lihat diri kamu seperti Tuhan melihat kamu. Ada amin tempat ini? Tepuk tangan untuk semua di tempat ini. Boleh kita nyanyiin ref terakhir dari lagu tadi? Thank you. Aku mau kita take our time, pejamkan mata masing-masing. Ini momen pribadi kalian. Say sorry to yourself kalau seringkali kamu ngaca dan bilang kalian jelek, gak akan ada yang mau sama kalian. Say sorry kalau seringkali kalian merasa gak cukup baik, ada yang ngajak pelayanan, ada yang ngajak, yuk nyanyi yuk kita ngeband yuk, atau kita ke gereja yuk, kalian akan turn down dan bilang enggak, gak ada yang mau lihat gua. You talk down yourself all the time, dan Tuhan sedih ngeliat itu. Yuk kita take our time untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Sambil kalian bicara dengan diri sendiri, aku dan Wel akan nyanyikan ref terakhir dari lagu ini. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
bangkit berdiri dan kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Bapak, aku berdoa untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang mungkin secara khusus ingin berdoa kepada Tuhan. Dan ampuni kami semua Tuhan kalau di tempat ini kami seringkali talk down diri kami gak mengasihi diri kami. Kami seringkali menjelek-jelekan diri kami sendiri, padahal Tuhan telah mati bagi kami. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami sadar Tuhan bahwa cinta sejati yang pertama dimulai dari kami mengasihi diri kami sendiri. There, kami bisa mulai untuk mengasihi teman-teman kami, sesama kami, bahkan Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni anak-anak-Mu di tempat ini. Dan bila kedepannya kami boleh belajar untuk mengasihi diri kami, karena disitulah kami akan mulai memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan bukan banyak kasih, Tuhan itu bukan sekedar penuh dengan kasih, tapi Tuhan adalah kasih. Dan kita diciptakan seturut dengan rupa Allah kita. Maka itu kita semua di tempat ini, despite apapun kata orang tentang kita, despite bagaimanapun masa lalu kita, dan bagaimana cara kita melihat diri kita, despite all of that, kita semua juga adalah kasih. Kasih yang siap meledak-ledak di luar sana memberkati banyak orang, yang siap untuk transform people, teman-teman kamu, keluarga kamu. They will see you different because you have love. Izinkan kasih Tuhan bekerja dalam hati kamu, dalam nama Tuhan Yesus di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, activate God's love in your life. Aku telah selesai berbicara Tuhan, tapi biarlah Tuhan terus bekerja dalam hati anak-anak-Mu Tuhan. Supaya dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka, di sekolah mereka, di kampus, di tempat kerja, di keluarga mereka, dimanapun Tuhan menempatkan mereka, they will be blessings. Mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang, karena mereka telah mengasihi diri mereka sendiri. Tuhan, apakah hidup kami Tuhan, di masa muda kami, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di masa muda kami Tuhan, orang-orang akan melihat kami berbeda, kami mengasihi Tuhan. Dan Tuhan, apakah hidup kami di masa muda kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, aku tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Thank you guys. Baik, happy Saturday dan langsung enjoy your circle. Have a great discussion. Stay away from buaya darat and God bless you.